Halo teman-teman, gimana kabarnya? Hari ini kita mau coba bahas dua soal fisika. Menurutku menarik banget nih, apalagi nomor 2. Harus sedikit cerita lah menurutnya. Oke, pertama kita mau coba bahas soal nomor 1 dulu ya. Jadi nomor 1 ini adalah persoalan tentang gerakan sederhana atau kadang disebut oscilasi. Nah, di sini kita diberikan sebuah pegas punya konstanta 300 Newton per meter. Nah, 300 Newton per meter ini maksudnya adalah seberapa besar gaya yang kita harus berikan untuk menekan pegas tersebut sejauh 1 meter. Nah, pegas ini dihubungkan ke sebuah beban. Jadi ada benda. Nah, massa bebannya itu 3 kg. Lintasannya datar dan licin. Oke, jadi kita bisa coba gambarkan. Jadi kita punya sebuah pegas. Ya. Nah, terus ada benda atau ada beban. Terus bawahnya ini licin. Jadi nggak ada gaya gesek yang menyebabkan si energi mekaniknya kekal karena nggak ada energi yang berubah jadi energi panas. Jadi ngarahnya ke sana kalau misalnya ada informasi bahwa lantainya licin. Selain itu, karena lantainya licin, nggak ada gaya gesek, maka ini oscilasi sederhana dan tidak teredam. Oke. Nah, kemudian kita bisa coba mulai catat informasi-informasi penting. Di sini kita punya konstantanya itu sebesar 300 Newton per meter. Nah, terus masanya itu sebesar 3 kg. Oke. Nah, ketika bebannya beroscilasi atau bergerak maju mundur, jadi kan si beban ini pada satu saat akan bergerak gitu ya, ke kanan, gitu. Terus nanti gerak lagi, kiri, kan. Nah, ketika dia berjarak 12 cm dari pusat oscilasi, anggaplah ini kayak tengah-tengahnya banget. Gitu. Jadi kalau kita ke kiri misalnya 10 cm, ya tangannya bakal 10 cm juga dari pos ini. Jadi itu arti dari pusat oscilasi. Gitu. Jadi seimbang kiri dan kanannya. Nah, ketika jaraknya 12 cm, kita bisa tulis sini, jaraknya itu 12, kita konversi ke meter, berarti kan 12 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, dari pusat oscilasi, beban memiliki kecepatan setengah meter per sekon. Nah, kecepatannya itu 0,5 meter per sekon. Nah, berapa jarak terjauh beban yang mungkin dari pusat oscilasi? Nah, kita harus paham dulu nih, jarak terjauh itu maksudnya apa sih? Secara matematis terutama. Nah, kita tahu kan kalau misalnya si pegas ini beroscilasi, ada satu titik di mana ketika di sini dia ya udah nggak bisa lebih jauh lagi gitu, udah mentok, dan akhirnya dia balik lagi ke kiri gitu. Nah, itulah jarak terjauhnya, atau kalau bahasa lebih formalnya itu adalah amplitudo. Karena kita tahu kita punya persamaan umum untuk gerak harmonik sederhana atau gerak oscilasi itu fungsi posisi terhadap waktu sama dengan A amplitudo atau jarak terjauhnya cos omega t, di mana omega adalah kecepatan sudut ditambah sudut simpangan awal. Jadi kan ketika di awal detik ke 0 nggak selalu ada di tengah-tengah pusat oscilasi, bisa jadi udah geser ke kanan atau geser ke kiri. Nah, ada dua pendekatan yang bisa kita lakukan untuk mencari nilai A ini. Yang pertama, kita murni lakukan manipulasi pada persamaannya dengan menggunakan kalkulus. Atau yang kedua, kita bisa gunakan teorema kekekalan energi mekanik. Gitu. Karena kita tahu bahwa lantainya licin, jadi nggak ada energi yang terbuang jadi energi panas. Gitu. Kita coba bahas dulu yang kalkulus, karena aku rasa ini lebih seru, lebih menarik. Nah, gimana caranya? Oke, kita bisa coba tulis ulang dulu persamaan umum gerak harmonik sederhananya. Xt sama dengan A cos omega t plus pi 0. Nah, kemudian kita punya definisi kecepatan sebuah partikel itu sama dengan turunan pertama posisi terhadap waktu. Nah, yang jadi masalah di sini adalah kita punya fungsi kosinus.
Nah, ada fakta matematis bahwa turunan dari cos AX plus B, ya, turunan cos AX plus B terhadap X itu akan sama dengan minus A sin AX plus B. Oke. Nah, supaya jelas, coba tandai ya. Sini. Jadi, kita turunkan terhadap X. Kita punya A di sini. X. Nah, sini. Oke. Nah, oke, penurunannya ini pekerjaan matematis, tapi kita terima faktanya saja yang bisa kita langsung gunakan di sini. Nah, kita lihat di sini karena minusnya kita bisa tulis minusnya dulu. Terus di sini ada koefisiennya itu amplitudo. Nah, si A ini tadi awalnya adalah koefisien dari si X-nya ya. Kalau kita di sini kita turunkan terhadap T kan. Nah, berarti koefisien dari T-nya yaitu omega. Omega sin omega T plus sudut simpangan awal. Dalamnya tetap sama kan, nggak berubah ya. Nah, ada satu lagi nih identitas yang bisa kita gunakan. Kalau misalnya kita punya sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta, itu akan sama dengan 1 berapapun tetanya. Nah, di sini kita bisa tulis ulang sin theta, sin kuadrat theta itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat theta, ya kan? Kita pindah ruaskan. Kemudian sin theta itu akan sama dengan akar 1 min cos kuadrat theta. Nah, dari sini bisa kita gunakan untuk melanjutkan manipulasi persamaan kita. Nah, berarti kita punya minus A, omega, tadi sinnya, jadi akar 1 kurang cos kuadrat. Untuk bagian argumennya, itu omega theta plus Y0. Nah, kita bisa kalikan si amplitudonya itu ke dalam akar, supaya bentuknya jadi A kuadrat kurang A kuadrat cos kuadrat omega T tambah sudut simpangan awal. Gitu. Nah, kalau kalian sadar, bentuk ini itu sama aja kayak fungsi posisi yang dikuadratkan. Ya kan? Kalau misalnya kita kuadratin, jadi X kuadrat itu adalah A kuadrat tambah cos kuadrat. Omega T tambah sudut simpangan awal. Nah, berarti bisa kita ganti. Jadi, minus omega A kuadrat kurang X kuadrat. Nah, kita dapat hubungan yang bagus banget nih. Kecepatan si bendanya, terus kecepatan sudut, amplitudo atau simpangan terjauh, dan posisi dari partikel atau bendanya. Tadi kan kita udah punya informasi tentang lokasinya, kecepatannya. Yang kita cari adalah amplitudonya. Nah, masalah kita belum tahu nih untuk kecepatan sudutnya berapa. Nah, untuk gerak harmonik sederhana, pada pegas yang disambungan ke beban, kita punya hubungan omega itu akan sama dengan akar konstanta pegas dibagi massa bebannya. Oke? Nah, bisa kita cari karena konstanta pegas itu sebesar 300 Newton per meter dan massanya itu 3 kg, berarti kecepatan sudutnya itu adalah akar 100 atau 10 radian per sekon. Gitu. Udah deh, dari sini kita bisa substitusi satu persatu. Nah, kita punya kecepatannya itu 0,5 meter per sekon. Kemudian kecepatan sudutnya itu 10. A-nya kita cari. Kemudian X-nya itu tadi ada di 12 kali 10 pangkat min 2. 12 cm kita kuadratkan. Ya. Ini kita lihat lagi. Ini 12 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini kecepatannya 0,5 meter per sekon. Nah, itu berarti ini jadi mungkin supaya lebih enak dilihatnya, bisa kita ubah jadi 10 pangkat min 2 atau 10 pangkat min 1 dibagi 10. Yang mana ini minus A kuadrat dikurang 12 kali 10 pangkat min 2 kita kuadratkan. Nah, ini bisa kita ubah jadi 5 kali 10 pangkat
min 2. Oke, kita bisa kuadratkan kedua ruas ya untuk menghilangkan bentuk akarnya. Ini kita jadi punya 25 kali 10 pangkat 4 gitu akan sama dengan A kuadrat dikurang, nah ini nilainya adalah 144 kali 10 pangkat min 4. Oke, kita dapatkan A kuadrat itu akan sama dengan 169 kali 10 pangkat min 4. Atau A-nya itu sebesar akar 169 kali 10 pangkat min 4, yang mana 13 kali 10 pangkat min 2 meter atau 13 cm. Ini adalah jarak simbangan terjauh yang bisa digapai oleh sistem di atas. Oke, jadi ketika jaraknya itu sejauh 13 cm, pegas akan berhenti dan kembali lagi. Sama ke kiri juga, ketika dia sudah 13 cm, pegas akan berhenti dan kembali lagi. Nah, kita kemudian coba bahas dengan kekekalan energi mekanik. Nah, faktanya bahwa kita punya energi total itu sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, sama satu lagi sebenarnya. Ada tambahan lagi sebenarnya energi panas. Namun, karena sistemnya licin, tidak akan ada panas yang terbentuk sehingga bisa kita abaikan bagian sini. Gitu. Nah, oleh karena itu, kita bisa pakai pertama ini, energi total sama dengan energi kinetik tambah energi potensial. Nah, energi total dari sebuah pegas itu bisa kita tuliskan sebagai setengah kali konstanta pegas dikali amplitudenya dikuadratkan. Energi kinetik dari sebuah benda itu sama dengan setengah mv kuadrat massa dikali kecepatan dikuadratkan. Kemudian energi potensial dari sebuah pegas itu sama dengan setengah x kuadrat. Nah, di sini kita bisa buat bentuknya lebih rapi ya. Jadi karena semuanya punya bentuk setengah, di sini bisa kita hilangkan, gitu kan? Kita kaliin setengah semuanya. Gitu. Maaf, kita bagi setengah semuanya, kemudian kita bagi k, gitu. Jadi ini jadinya m per k v kuadrat tambah x kuadrat. Gitu. Nah, semuanya udah kita miliki kan? Nah, berarti a kuadrat sama dengan masanya tadi kan 3. Masanya 300. V kuadratnya berarti tadi 0,5 kita kuadratkan tambah X-nya itu 12 cm kita kuadratkan. Nah, ini jadi 10 pangkat min 2 karena kan 1/100 ya. Terus ini 1/4 0,25 tambah 144 kali 10 pangkat min 4. Atau bisa ditulis sebagai ini 25 kali 10 pangkat min 4 tambah 144 kali 10 pangkat min 4. Nah, bentuk ini udah persis sama banget kan sama yang di atas tadi. Ya, bisa kita langsung dapetin A-nya itu nanti 13 cm lagi. Gitu. Bebas sih kalian mau coba pakai cara energi atau tadi rumus ini yang baru kita turunin aja tadi. Gitu. Bebas. Itu tergantung pilihan kalian. Nah, kemudian kita bakal coba bahas satu soal lagi tentang fluidodinamis dan penerapannya pada sebuah pesawat. Oke. Jadi sebuah pesawat terbang menggunakan prinsip Bernoulli pada sayapnya. Nah, prinsip Bernoulli ini salah satu penemuan yang paling fenomenal ya, karena dengan adanya prinsip Bernoulli ini, manusia pertama kalinya bisa terbang. Itu merupakan sebuah hal yang sudah diimpikan oleh umat manusia sejak lama. Jadi ini benar-benar keren banget. Nah, prinsipnya gimana? Nah, jadi desain pesawat ini, si sayapnya dibuat gimana caranya supaya udara di bagian atas sayap bisa ngalir lebih cepat daripada udara di bawah sayap. Gitu. Jadi kalau kita gambarin, ini kan sayap pesawatnya ini ya. Nah, kalau kalian lihat, biasanya bentuk pesawat tuh agak kayak gini ya, agak melengkung di atasnya. Nah, tujuannya supaya udara di atas bisa bergerak lebih cepat. Gitu. Nah, dari prinsip Bernoulli ini, kita tahu kalau kecepatannya lebih tinggi, gitu ya, tekanannya kan lebih rendah. Nah, kalau kecepatannya
lebih rendah, tekanannya akan lebih tinggi. Nah, dari prinsip ini, kita tahu kalau misalnya kecepatan di atasnya kita naikkan, tekanannya turun, nanti ada beda tekanan di sini. Beda tekanan inilah yang menyebabkan istilah driving force atau gaya yang bisa ngangkat pesawatnya ini. Gitu. Ada gaya angkat dan akhirnya pesawat bisa terbang. Nah, pada persoalan ini kita diberikan nih kecepatan udara di atas itu akan sama dengan 250 meter per sekon. Nah, tapi di bawahnya itu 200 meter per sekon. Nah, di atas kan lebih cepat daripada di bawah ya. Berarti sesuai dong sama pemodelan yang kita lakukan di sini. Ya. Jadi pesawatnya bisa ngangkat kalau kondisinya kayak gini. Di atasnya lebih cepat daripada di bawah. Nah, massa jenis udara itu sebesar 1,2 kg per meter kubik. Jadi ini densitas atau kerapatan udara di sekitar pesawatnya. Nah, terus ada luas penampang efektif sayap atau misalnya kalau misalnya kita gambarin ini misalnya pesawat. Terus ada sayapnya di sini, ada sayapnya di sini, gitu ya. Nah, total luas atau area yang bisa terkena sama gaya angkatnya itu secara efektif adalah 30 meter kuadrat. 30 meter kuadrat. Nah, kita ditanyakan gaya angkat total atau F-nya yang bekerja pada pesawat ini. Nah, kita punya persamaan Bernoulli di sini. PA tambah tekanan di A. Nah, ini mirip banget sama kekalan energi. Jadi energi kinetik itu kan bentuknya setengah mv kuadrat ya, tapi di sini kita ubah masanya jadi massa jenis rho v kuadrat tambah rho gh ya. Jadi energi potensial untuk suatu titik benda gitu ya, lokasi benda. Mirip banget kan, ini harusnya biasanya mgh, di sini rho gh, masanya kita buat jadi massa jenis. Terus tekanan di B itu sama, jadi setengah rho vb kuadrat tambah rho gab kuadrat ya. Nah, enggak kuadrat, sorry ya, rho gh. Di sini kita anggap si sayap pesawat itu tipis, cukup tipis sehingga bisa kita abaikan gitu. Maksudnya di sini kan nanti kalau misalnya kita punya ruas jadinya rho g ha kurang hb gitu ya. Karena kita anggap tipis, jadi ketinggian udaranya itu bisa mendekati 0, jadi bisa kita abaikan di sini untuk permasalahan kita. Nah, kita tersisa dengan VA tambah setengah rho VA kuadrat sama dengan PB tambah setengah rho PB kuadrat. Gitu. Jadi tekanan di A, tekanan di B kita bisa cari. Nah, kita udah punya massa jenis udaranya berapa dan kecepatan di atas dan di bawah berapa. Udah deh, bisa kita cari. Berarti kan PB kurang PA, gitu ya, atau ini beda tekanannya, itu sama dengan setengah rho PA kuadrat kurang setengah rho PB kuadrat. Atau misalnya kita bisa faktorkan setengah rho-nya. Terus PA kuadrat kurang PB kuadrat gitu ya. Nah, kita langsung substitusi. Ini setengah. Tadi massa jenisnya 1,2 kg per meter kubik. Kecepatan di atas itu sebesar 250 kuadrat kan, terus kemudian kecepatan di bawahnya itu 200 kita kuadratkan. Nah, jadinya 0,6 1,2 dibagi 2. Kemudian ini didapatkan 62500 dikurang 400 ya kan. Nah, kan 0,6 dikali 22.500 gitu. Atau ini sebesar 13.500 Pascal ya. Nah, kita dapatkan beda tekanan di kedua posisi, di bawah sayap dan di atas pesawat, atas sayap. Nah,
Kemudian kita tahu bahwa sebenarnya tekanan itu definisinya adalah gaya per satuan luas, ya kan? Berarti bisa kita cari gaya angkatnya itu sama dengan beda di tekanan dikali luas penambang efektifnya. Gitu. Yang mana kita udah punya beda tekanannya 13.500 dikali luas penambang efektifnya sebesar 30. Yaitu kita dapatkan gaya angkatnya itu sebesar 405.000 Newton. Gitu. Udah deh, kita dapatkan nilai gaya angkatnya di sini. Nah, kalau misalnya ya kita punya persamaan ikan mg gaya gravitasi itu ya, gaya berat, karena gravitasi itu massa dikali gravitasi ya. Ya, anggaplah kan mungkin pesawat itu besarnya sekitar 30 sampai 50 ton ya berarti ya. Maksudnya masanya ya 30 sampai 50 ton atau 30.000 sampai 50.000 ton gitu. Nah, dengan gaya angkat segini, ini kan gaya angkatnya 400 ya, sebesar 405.000 Newton ya. Nah, ya anggaplah misalnya pesawatnya nggak gitu gede ya, 30.000 aja. Nah, berarti gaya beratnya itu, oh enggak, ini harusnya ini gaya angkat pesawatnya. Nah, si gaya beratnya itu sebesar 30.000 kali 10 aja, kita anggap 10 gravitasi, berarti ini sekitar 300.000 Newton. Nah, gaya angkatnya ini kan lebih gede ya daripada gaya berat dari pesawatnya. Jadi udah otomatis pesawatnya bisa terbang dong. Gitu. Nah, mungkin cukup sekian. Ini soalnya jujur menarik banget ya untuk dibahas. Aku harap ini bisa bermanfaat buat kita semua. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih.